Jika dilihat dari udara, hampir 70% lebih wilayah Kota Pekalongan setiap tahunnya terdampak banjirop. Salah satu penyebab belum hilangnya banjirop dikarenakan adanya penurunan tanah atau land subsidence. Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), rata-rata penurunan tanah mulai 10 hingga 20 cm per tahun. Hal itu juga mengakibatkan muka air laut naik 1 cm per tahun. Tanah Kota Pekalongan adalah tanah endapan yang masih muda dan masih mengalami pemadatan. Jika kondisi normal bisa menyebabkan penurunan tanah 3 hingga 4 cm. Namun, karena banyaknya penggalian sumur air tanah membuat parah terjadinya penurunan tanah hingga 20 cm. Penurunan tanah juga menyebabkan wilayah pantai di Kota Pekalongan mengalami abrasi. Pemerintah berupaya menghentikan pengambilan air bawah tanah. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka wilayah Kota Pekalongan seluas 42 km persegi akan berkurang tiap tahunnya. Sejak tahun 2002, Pekalongan terdampak perubahan iklim secara langsung dengan adanya banjirop. Dan hingga tahun 2018, sudah 31% luas wilayah tergenang air laut bahkan secara permanen dan terus meluas. Menghadapi banjirop yang makin naik dan tinggi, pemerintah Kota Pekalongan menyiapkan tempat pengungsian, pompa penyedot, dan membangun tanggul raksasa penahan rop. Sementara warga yang mampu secara ekonomi berikhtiar dengan meninggikan rumahnya. Proyek pengendali banjir juga dilakukan dengan mengembalikan fungsi 3 sungai utama, yaitu Sungai Seragi Baru, Sungai Bermi, dan Sungai Meduri sebagai bagian dari pengendalian manajemen air melalui normalisasi sungai sepanjang 6 km dan selebar 5 hingga 8 meter. Banjir Pekalongan diperparah oleh perilaku warga membuang sampah ke Sungai Loji yang membelah kota Batik ini. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mencatat, setiap harinya ada 2 ton lebih sampah yang masuk ke Sungai Loji, belum lagi buangan limbah Batik. Kini, demi mengembalikan kondisi lingkungan, masyarakat diajak membuat gerakan pungut sampah, pembuatan biopori, dan penanaman mangrove di bibir pantai. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.